pengangkatan P3K ini dibebankan kepada APBD, anggaran belanja pemerintah daerah. Ini yang membuat daerah tersebut merasa bahwasannya sangat memberatkan karena yang selama ini mereka tidak menganggarkan, jadi dianggarkan untuk P3K, sehingga untuk belanja-belanja kegiatan pembangunan itu pasti akan tergerus. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adis di dalam podcast Mau Tahu Aja. Kali ini kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran, di mana persoalan efisiensi anggaran ini kian mencuat, apalagi berhubungan juga dengan nasib para teman-teman dari P3K, dan ada juga wacana P3K ini akan ada di PHK, termasuk juga dari pemerintah daerah yang kian didorong untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah, termasuk juga berkaitan dengan sistem birokrasi. Nah, hal ini jika kita tarik garis lurus tentu sangat berkaitan, dan juga ini memberikan suatu gambaran terkait dengan kebijakan maupun anggaran, termasuk juga sistem pemerintahan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah situasi kita ini sebenarnya sudah dikelola dengan baikkah, atau juga justru malah menambah masalah yang kian terus muncul. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut bersama Zeira Salim Ritonga selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut bidang pemerintahan. Halo, gimana kabarnya Bang? Kabar baik Nom, kamu gimana? Baik juga. Baik, terima kasih. Manggil Bang aja ya layaknya Bang. Boleh. Biar terlihat muda. Iya, masih muda kau. Umur boleh tua tapi jiwa tetap muda ya Bang. Siap Nom. Oke Bang, ngomong-ngomongin soal pemerintah ini kan kita baru aja menyambut Lebaran ya Bang. Ini masih suasana-suasana Lebaran sepertinya Bang. Gimana Bang kabar-kabar dari pemerintahan kita ini, baru seminggu apa ya masuk? Kalau Lebaran 1 bulan. Oh enggak, setelah dari Lebaran. Libur Lebaran. Ya, libur Lebaran. Iya. Ya, saya kira sudah mulai full lah ya. Kegiatan-kegiatan di pemerintahan, termasuk di DPRD Sumatera Utara. Dari awal sudah kita sampaikan untuk menegakkan disiplin. Alhamdulillah kehadirannya itu hampir 100%. Untuk para ASN dan juga honor juga P3K, itu dia. Oke, udah boleh bekerja seperti biasanya Bang. Oke Bang, ngomong-ngomongin soal tentang tata kelola pemerintahan sendiri. Nah, kalau dari menurut Abang ini kan selaku Wakil Ketua Komisi A dan juga selaku perwakilan dari masyarakat nih menyampaikan aspirasi. Nah, dari pandangan Abang sendiri, kondisi tata kelola pemerintahan kita saat ini seperti apa Bang? Khususnya di daerah Sumut ya Bang? Ya, kalau khususnya Sumatera Utara ya, Provinsi Sumatera Utara, saya kira terkait tata kelola pemerintahannya sudah mulai menunjukkan progres perbaikan ya. Karena ada beberapa instansi dan OPD yang kosong sekarang sudah mulai diisi oleh Gubernur Sumatera Utara. Termasuk Dinas Perhubungan, walaupun masih ada yang bolong-bolong. Tetapi itu mungkin akan dalam waktu tidak berapa lama lagi Gubernur akan mengisi jabatan yang kosong, tetapi kan memang ada mekanisme yang harus dilaluin. Jadi misalnya fit and proper test, penilaian-penilaian, siapa-siapa nanti yang bisa mengisi jabatan tersebut, tentunya itu nanti perlu waktu. Jadi kita berharap memang Gubernur Sumatera Utara untuk secara cepat mengisi jabatan-jabatan yang kosong yang saat ini. Ada beberapa OPD yang nantinya kita berharap ini tidak akan mengurangi kinerja dan juga tujuan dari pemerintah Sumatera Utara untuk lebih baik lagi ke depan. Itu dia. Mengisi kosong jabatan ini nggak nyampe setahun lah pasti kan Bang, paling hitungan bulan. Iya, kita berharap 1 bulan 2 bulan udah harus selesai kan. Itu dia. Oke Bang, ini kalau dari kabar-kabar yang beredar nih Bang, kalau mengenai efisiensi anggaran, khususnya kan banyak sekali kan Bang alokasi anggaran yang dipersempit lagi. Nah, kalau ada dari berita yang berseliweran nih adanya wacana PHK terhadap P3K, itu gimana Bang kalau menurut kacamata Abang? Ya, kita kadang-kadang kan ada di media saya lihat seolah-olah karena adanya penghematan anggaran, pemerintah akan melakukan efisiensi dalam bidang belanja pegawai misalnya. Apalagi sekarang ya wacana terkait
pemberhentian atau pengurangan pegawai P3K ini berseliweran di media sosial. Sampai saat ini saya belum melihat adanya semacam pemikiran dari pihak pemerintah daerah khususnya Sumatera Utara untuk mengurangi P3K. Karena dari analisa yang kita lihat dan juga yang kita dengar dari pemerintah pusat, adapun efisiensi ini karena memang terkait mengenai beberapa hal termasuk itu kenaikan harga BBM, adanya perang di Iran dengan Israel Amerika yang Selat Hormuz itu bagian dari untuk suplai BBM, ya hanya saja penghematan ini dianjurkan untuk lebih kepada program-program yang non prioritas. Ya contohnya seperti belanja perjalanan dinas, rapat-rapat yang menggunakan anggaran besar, misalnya di hotel atau di tempat-tempat yang masih bisa digunakan ruang-ruangan di kantor. Nah ini yang menjadi prioritas dan instruksi Mendagri khususnya pemerintah daerah untuk dilakukan efisiensi. Tapi untuk P3K saya belum mendengar karena surat edarannya sampai sekarang belum ada. Tetapi kalau informasi berseliwerannya ini kan belum tentu belum bisa kita validasi kan benar atau tidak. Ya namanya kadang-kadang ya orang itu ada rasa semacam ketakutan ya. Ya ada juga informasi yang tidak betul valid itu langsung di-share, ini menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya percaya pemerintah akan memikirkan kalau pegawai P3K ini tetap menjadi skala prioritas. Itu dia, Karena kan lucu juga kan Bang, P3K diambil besar-besaran tapi tiba-tiba efisiensi di... Ya ada semacam ya anomali ya, saya mengatakan demikian. Awalnya kan petugas P3K ini bagian dari mengakomodir aspirasi masyarakat baik itu di daerah ya terkait mengenai honor yang selama ini bekerja di pemerintahan yang memerlukan semacam validasi dari pihak pemerintah agar mereka juga bagian dari petugas dari pemerintahan, paling tidaklah ASN tetapi mereka tercatat dalam daftar kepegawaian. Nah, maka dilakukanlah terkait mengenai pengangkatan yang namanya P3K. Awalnya ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Anggarannya itu masih ditanggung pemerintah pusat setahun 2 tahun. Tetapi karena banyaknya usulan dari pemerintah daerah terkait mengenai pengangkatan P3K, maka ada regulasi yang menyatakan bahwasannya pengangkatan P3K ini dibebankan kepada APBD, anggaran belanja pemerintah daerah. Ini yang membuat daerah tersebut merasa bahwasannya sangat memberatkan. Karena yang selama ini mereka tidak menganggarkan, jadi dianggarkan untuk P3K. Sehingga untuk belanja-belanja kegiatan pembangunan itu pasti akan tergerus. Nah, ini yang membuat sekarang ini dilema pemerintah daerah. Apalagi sekarang ini kita mendengar dari rekan-rekan yang ada di Badan Anggaran atau juga di DPR RI ya, terkait mengenai belanja pemerintah daerah khususnya untuk belanja pegawai itu dimaksimalkan hanya sebesar 30%. Ini yang kita khawatirkan kalau dia punya batas atas, ini akan memberatkan pemerintah daerah terkait mengenai untuk mempertahankan pegawai. Nah ini yang menjadi isu yang berkembang. Tapi saya yakin pemerintah punya jalan keluarnya terkait itu. Itu dia mudah-mudahan ini aman lah gitulah. Karena 30% berarti dibagi untuk semua gitu ya Bang kalau gambarannya. Jadi APBD itu kan misalnya porsinya 1 triliun. Berarti yang bisa dibelanjakan untuk pegawai itu cuma 300 miliar. Termasuk ASN-nya, termasuk yang lainnya, termasuk juga P3K-nya. Jadi itu mereka khawatirkan kalau hanya maksimalnya 300 miliar, ternyata nanti anggaran tersebut tidak bisa mencukupi untuk menutupi belanja pegawai. Karena selama ini memang kita melihat ada di satu daerah itu belanja pegawainya itu bahkan sampai 70%. Oh tinggi ya Pak? Iya, nah, jadi belanja yang substansinya sebetulnya untuk pelayanan dan juga pembangunan infrastruktur itu malah kecil.
Jadi oleh karena itu maka ada inisiatif dari rekan-rekan dari pusat untuk dibatasi supaya untuk belanja infrastruktur, belanja pelayanan untuk masyarakat itu bisa lebih dimaksimalkan. Tetapi sudah terlanjur seperti ini kan dibatasi anggarannya termasuk terkait mengenai belanja pegawainya. Ini akan membuat ada pemikiran ya kalau ini pasti ada yang harus dikorbankan kan gitu. Iya, kan. benar-benar. Jadi itu yang sekarang ini menjadi isu, menjadi viral sehingga kawan-kawan yang sekarang ini status P3K di daerah itu menjadi khawatir. Karena kan ASN tidak mungkin diberhentikan. Iya, iya. Yang paling mendekati bisa diberhentikan itu kan P3K karena mereka kontrak setahun sekali. Takutnya nggak diperpanjang. Ya. Nah itu jadinya. Ini yang jadi kekhawatiran. Tapi saya berharap nanti ada solusi dari pemerintah itu dia. Oke, baik Bang. Tapi menariknya nih Bang, kalau misalnya dari perencanaan anggaran daerah ini tidak katakanlah dananya itu tidak cukup, berarti kan secara nggak langsung dari pemerintah daerah sendiri tidak bisa melihat potensi nih ada daerah untuk menaikkan anggaran tersebut. Iya. Pendapatannya. Karena dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik ya, ruang fiskal dari pemerintah daerah itu tidak bisa terlalu besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Makanya terjadilah efisiensi dan penghematan. Apalagi harga BBM ini katanya akan dinaikkan imbas dari perang di Selat Hormuz kan. Jadi jalan satu-satunya mungkin adalah penghematan. Kalau misalnya tidak cukup belanja untuk perjalanan dinas dipangkas, makan, minum, dan lain sebagainya, yang dikhawatirkan ada pengurangan pegawai. Itulah makanya kita minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan solusi. Kalaupun misalnya terkait batas atas itu 30% untuk belanja pegawai, paling tidak bisa ada range-nya di antara 30 ke 50%. Jadi untuk mengakomodir para pegawai-pegawai yang tadi status P3K itu tetap berada atau tidak diputus kontrak. Nah, itu mungkin bagian solusi. Kalau untuk meningkatkan pendapatan, ya boleh. Itu memang keharusan. Tetapi dalam kondisi seperti ekonomi sekarang ini, ruang fiskalnya itu memang masih terlalu sempit ya. Untuk menaikkan anggaran dari pendapatan asli daerah. Walaupun memungkinkan, itu dia. Itu dia, Nom. Sejauh ini solusi dari DPR sendiri Bang untuk meningkatkan pendapatan itu seperti apa Bang? Ya kita sudah beberapa kali ya melakukan rapat dengan pendapat terhadap pemerintah Sumatera, itu para OPD yang berkaitan dengan penghasil pendapatan. Kita minta terkait mengenai pajak asli daerah itu khususnya di pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan khusus Sumatera Utara ya, kemudian pajak rokok, pajak BBM, bahan bakar minyak itu untuk benar-benar bisa diidentifikasi, ditingkatkan melalui pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mampu atau mau membayar pajaknya, termasuk dalam hal peningkatan pelayanan. Kita tahu bersama ketika masyarakat sekarang ingin bayar pajak, kadang-kadang petugas pajaknya itu masih ada oknum ya yang mempersulit. Ya benar. Contohnya kalau Nom itu mau bayar pajak kendaraan bermotor, harus ada KTP asli lah, harus ada surat ini lah itu. Ya, buku hitam lah, ya buku kepemilikan lah. Yang kadang-kadang kan itu tidak diperlukan dalam pembayaran pajak. Karena orang ngasih duit nih. Orang ngasih duit itu permudah aja, ya kasih duit itu udah silakan. Selama memang itu legalitasnya itu memang ada gitu loh. Memang oke, nggak ada masalah. Terkecuali kita membayar yang legalitasnya tidak diakui kan gitu. Tapi kan kalau ada STNK dia ngebayar pajak, dia nomor sesuai tinggal bayar selesai kan. Ini kan perlu ada KTP asli lah, orang asli yang datang. Wah ini kadang-kadang menghambat juga masyarakat untuk bayar pajak. Nah, karena apa? Ada juga calo yang bayar pajak boleh. Iya kan? Kenapa bisa pakai calo? Bisa orang yang bayar pajak. Nah, iya kan begitu. Jadi ini yang kadang-kadang
hambatan-hambatan yang perlu memang harus kita sampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi terkait petugas-petugas pemerintahan kita yang berkenaan dengan pelayanan untuk pembayaran pajak. Kemudian ada lagi terkait mengenai pajak air permukaan, karena memang itu kewenangan pemerintah Sumatera Utara seperti beberapa pembangkit listrik tenaga air seperti Inalum, PLN yang sekarang ini menggunakan pembangkit listrik itu di Sungai Asahan, dan juga ada mikrohidro di tempat lain-lainnya. Itu kan potensi pajaknya besar, tetapi belum lagi dikelola dengan maksimal. Hitungan-hitungannya itu masih kita lihat berdasarkan tafsir, tidak berdasarkan fakta yang mereka gunakan air permukaan tersebut, berdasarkan jumlah sumber daya yang keluar dari penggunaan tersebut. Mereka hanya tafsir sekian-sekian, ternyata di situ ada kebolongan. Itu pada pengawasan langsung, Bang? Ya itu kan tentunya pemerintah daerah melalui dinas pendapatan atau sekarang namanya Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Kadang-kadang ketidaksiapan dari sumber daya manusianya, dan juga ketegasan dari pemerintahnya, ya ini kan pajak ini bisa dimain-mainkan. Inilah yang maksud kita itu untuk kita dorong agar pemerintah itu benar-benar serius, khususnya pemerintah Sumatera Utara, mengevaluasi para pegawai atau pelayan penerima pajak di pemerintah Sumatera Utara itu orang-orang yang betul-betul mempunyai kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas. Itu dia. Biar masyarakat ini pun gak malas ya kan, Bang? Iya benar, itu dia. Makanya saya katakan kepada rekan-rekan yang ada di OPD, ayolah sama-sama kita meningkatkan pajak daerah supaya ruang fiskal kita bisa lebih luas, pelayanan masyarakat itu bisa lebih maksimal, infrastruktur pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu dia, Nom. Tapi pun ada juga nih, Bang, golongan beberapa masyarakat yang dia enggan atau malas bayar pajak itu karena udahlah bayar pajak pun fasilitas gini-gini aja gitu kan, kurang ada pembenahan segala macam. Ya, itu yang seharusnya harus menjadi barrier semacam ada keinginan masyarakat bayar pajak yang harus digerakkan pemerintah melalui perbaikan infrastruktur. Benar. Kan begitu. Ada nampaknya hasilnya. Ya, ada hasilnya. Saya lihat kan semacam pemicu ya. Gubernur Jawa Barat ya sudah melakukan itu, saya lihat. Mulai. Ya, ada media sosialnya sih. Iya. Saya benar atau enggak saya nggak tahu, tapi saya lihat media sosialnya namanya Pak KDM ya, saya lupa namanya. Gubernur Jawa Barat itu. Yang Deddy Mulyadi. Itu dia. Dia melakukan semacam pemicu dengan memperbaiki infrastruktur jalan yang paling utama, karena sumber pendapatan asli daerah itu paling besar dari pajak kendaraan bermotor. Dari jumlah pembayar pajak kendaraan bermotor itu memang diuntukkan untuk perbaikan jalan. Sehingga orang yang selama ini pesimis terhadap infrastruktur jalan, begitu jalan itu diperbaiki, mereka merasa terpanggil. Ternyata diperhatiin uang saya yang bayar pajak itu tidak sia-sia. Karena apa? Jalan provinsi yang selama ini belum begitu baik di zaman ini sudah digunakan, jalannya mulus. Jalannya itu benar-benar bisa dinikmati masyarakat. Berarti saya tidak sia-sia dong bayar pajak. Oleh karena itu sebagai pemicu, dengan kita buat sebagai pemicu itu, masyarakat itu tidak merasa itu sebuah kewajiban, tapi sudah keikhlasan mereka membayar pajaknya kan gitu. Saya ikhlas dah karena uangnya juga untuk bayar pembangunan yang ada di daerah kan gitu. Itu yang belum saya tangkap di daerah Sumatera Utara, kabupaten kota, karena masih jalannya itu saya lihat
masih biasa-biasa saja, tidak ada yang wah gitu. Seharusnya kepala daerah itu sebagai trend center yang dia menjadi model ya, role model ya bagi masyarakat untuk mau membayar pajak lebih baik lagi, itu dia. Oke, baik Bang, menarik. Dari anggaran daerah sendiri nih Bang, selain dari seperti pajak dan lain sebagainya, hal-hal apa sih yang Bang yang perlu? Kayaknya ini harus ada pembenahan yang paling mendasar nih dari sini. Ya, pembayaran pajak tadi itu kalau sudah dilaksanakan oleh daerah, terkait mengenai pembenahan itu termasuk terkait pelayanan. Termasuk saya katakan tadi di hal pendidikan kesehatan. Kita akan punya program yang namanya Gubernur Sumatera Utara, kita apresiasi ada namanya program UHC. UHC ini adalah program yang kesehatan gratis itu ya Bang. Mengakomodir untuk masyarakat Sumatera Utara yang berobat yang tidak ada kartu BPJS-nya. Jadi anggaran itu kita siapkan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan itu kerjasama dengan pihak BPJS. Jadi hanya cukup berobat menggunakan KTP doang, KTP saja maksudnya. Jadi misalnya Nom ingin berobat ke rumah sakit Adam Malik, kebetulan tidak ada BPJS, cukup menggunakan KTP dengan program UHC. Itu salah satu bentuk dari pelayanan yang menurut kita yang harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Karena apa? Dalam Undang-Undang Dasar itu, dalam konstitusi itu, negara menjamin pendidikan kesehatan. Maka oleh karena itu, tepat gubernur buat program ini supaya kesehatan gratis itu bisa dinikmati semua kalangan. Dan juga terkait yang lainnya, pelayanan juga terhadap pendidikan, ada program yang namanya untuk beasiswa, untuk S1, S2, untuk SMA. Ini juga bagian dari pelayanan program pada masyarakat untuk meringankan beban masyarakat dalam hal meningkatkan kecerdasan. Apalagi generasi Z nih, ngomong Z atau Alpha ini? Gen Z Bang. Gen Z berarti umurnya 21 tahun. Iya, 21 ke atas. Ke atas, iya. Jadi artinya anak muda kita sekarang ini kan lebih melek teknologi, tetapi kalau tidak diarahkan takutnya nanti hal-hal yang negatif itu lebih banyak daripada yang positif. Dengan adanya beasiswa ini kita berharap anak-anak muda kita yang sekarang ini punya kemampuan, punya keinginan bersekolah di perguruan tinggi negeri untuk meningkatkan taraf hidup pendidikannya juga. Maka dengan adanya beasiswa ini kita berharap itu bisa dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan ekonomi kita yang ada di Sumatera Utara. Itu dia. Oke Bang. Tadi kan Abang sempat singgung ada UHC nih Bang. UHC menggunakan KTP. Itu bisa digunakan berkali-kali kan Bang? Oh iya dong, UHC itu kan bukan berobat sekali. Ini agak-agak bergeser sedikit dulu kita topik ya. Ya nggak apa-apa, ini kan bagian juga pelayanan. Jadi Universal Health Coverage itu adalah cakup kesehatan yang menjamin kesehatan dan memastikan seluruh penduduk memiliki akses yang adil kepada seluruh penyelenggara kesehatan. Jadi kalau sakitnya itu misalnya bulan 3, bulan 4 bisa berobat, boleh, bulan 3 juga boleh. Tapi jangan maunya kan tiap bulan sakit ya kan, kayak langganan sakit kan, ya kan Nom ya kan. Nah, dijadwalkan pula sakit. Iya, tapi berkali-kali itu berobat boleh, tidak ada masalah. Tapi kita harapkan masyarakat kita ini masyarakat yang sehat lah, jangan sakit-sakit, karena akan nanti berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia kita. Jadi walaupun ada program UHC, janganlah kita berharap aku sakit aja lah, mau ke rumah sakit gitu lah kan. Nah, dia doakan dia sakit karena ada program UHC gratis. Sepele pula ya kan Bang. Iya, tidak menjaga kesehatan kan. Nah, apalagi sekarang makan makanan kita ini kan yang kadang-kadang kita nggak ngerti, mengandung campuran-campuran yang bisa
merusak kesehatan kita. Itu dia. Oh berarti seluruh penyakit Bang di cover dari UHC ini? Iya, sesuai dengan program BPJS-nya. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang memang sesuai dengan program BPJS untuk bisa berobat untuk masyarakat. Ya artinya tidak ada kendala terkait itu. Terkecuali penyakit-penyakit tertentu ya. Penyakit AIDS ya, saya belum tahu juga itu apa bisa atau tidak. Obatnya pun kayak susah juga sih. Iya, tapi kok penyakit-penyakit seperti misalnya stroke, apalagi penyakit demam kan. Tapi jangan demam cinta nih Nom. Itu kita bisa cover ya kan. Tapi kalau yang sakit-sakit yang lainnya seperti ya sakit-sakit demam, pusing, rematik, tipes, ya batuk juga boleh. Silahkan, sakit jantung juga boleh. Tapi kita jangan doakan sakit jantung. Oh penyakit yang berat juga bisa boleh, iya. Jadi yang penting program OHC ini tidak yang sifatnya misalnya untuk kecelakaan gitu, nggak bisa. Misalnya tabrakan nih, itu kan tercover jasa marga. Kalau yang untuk sakit-sakit seperti yang kita alami sekarang ini, ya itu bisa di-cover dengan BPJS. Oke. Ini termasuk bentuk pelayanan juga ya Bang, termasuk kayak pendidikan tadi, beasiswa gitu kan. Kalau dari beasiswa apa nih Bang? Beasiswa kita untuk S1, kita dari tahun ke tahun sebenarnya sudah menganggarkan untuk beasiswa S1, S2, S3. Tapi memang terbatas untuk anggaran Sumatera Utara. Misalnya tahun ini ada sekitar 300 orang, 500 orang. Yang untuk misalnya di S1 seluruh Sumatera Utara atau di luar Sumatera Utara yang kerjasama dengan pemerintah Sumatera Utara, itu ada dianggarkan di APBD. Bahkan untuk magang juga ada itu, magang ke Jepang. Ya sesuai dengan komitmen kita dengan pemerintah Jepang lah. Itu nanti bisa dilihat di ini ya. Di mana Bang? Masyarakat di portalnya ya. Di portalnya dilihat nanti di Dinas Biro Kestra ya. Itu biasanya. Biro Kestra. Iya, Biro Kestra. Nanti di sana itu biasanya ada program yang melalui untuk beasiswa. Dan juga program-program magang. Itu nanti bisa dilihat di portalnya itu. Apakah tahun ini sudah lewat? Kan dia punya tahapan juga. Apakah tahun depan kapan begitu nanti ada periode-periodenya ya. Iya, itu dia. Karena kan memang anggaran kita nggak terlalu besar. Karena memang beasiswa ini kan ada juga di cover oleh kabupaten kota, ada provinsi, ada juga pemerintah pusat. Itu masing-masing. Kalau pemerintah pusat lebih besar lagi dong programnya, kan begitu. Itu dia untuk terkait mengenai beasiswa Nom. Ya pelayanan-pelayanan seperti ini harusnya dipublikasikan ya kan Bang biar semakin tahu nih kalayak. Ya seharusnya seperti itu. Tapi sering kita tanyakan katanya sudah dipublikasikan ke media. Apakah cakupan medianya itu media gimana? Saya juga memang tidak pernah menganalisanya kan. Apakah media cetak, media online atau media dinding ya kan? Kita nggak tahu kan. Mading. Ya kan. Cuma paling tidak kita sudah sampaikan untuk dipublikasikan ke masyarakat seluas-luasnya. Nah itu dia. No? Oke Bang, kalau dari menurut Abang sendiri, dari balik lagi nih ke APBD khususnya di Sumut, apakah kita ini masih berpangkukah sama pusat atau sudah bisa mulai mandiri nih Bang? Sebenarnya rata-rata pemerintah daerah itu 80%, 90% sih masih mengharapkan dari anggaran pemerintah pusat. Sumatera Utara ini PAD-nya hanya sekitar 5 triliun. Sumatera Utara ya, Provinsi Sumatera Utara. APBN itu memberikan kita dana hampir 7 triliun. Jadi anggaran total kita itu sekitar 12 triliun. Kemarin kan efisiensi 1,2 triliun. Tapi dari media yang saya dapatkan dan juga informasi dari pihak pemerintah, Sumatera Utara yang 1,2 itu akan dikembalikan ke Sumatera Utara karena bagian dari daerah yang terkena dampak bencana. Tapi saya realisasinya saya belum minta ya dari pemerintah daerah karena masih dalam tahapan
ini namanya tahapan administrasi terkait mengenai anggaran tersebut. Tapi kita berharap, kemarin gubernur juga sudah sampaikan untuk alokasi anggaran terdampak bencana itu usulannya 30 triliun. Untuk daerah bencana aja ya Bang? Yang untuk Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Nah, tapi yang kemarin dapat itu tidak salah hanya 2T ya. Tapi itu kemarin gubernur meminta kembali kepada Bapak Presiden untuk dibesarkan alokasi anggarannya. Karena terdampak bencana itu dari hitungan mereka itu perlu adanya perbaikan-perbaikan sekitar 30T. Ya, saya tidak tahu secara persis mekanisme pengusulannya, tapi paling tidak kita berharap ya kalau nggak dapat 30, dapat 35T lah ya kan. Janganlah pula makin mengecil. Iya, makin membesar itu. Kalau makin mengecil itu kan harapan pesimis ya kan. Kita harus optimis ya Nom. Itu dia. Terkait anggaran kita. Kalau daerah-daerah lain ya, kabupaten kota itu 80% mereka masih berharap dari APBN. Kita tadi masih 50-50 lah, 50-60%. 50 daerah, 50 pusat anggarannya. Tapi kalau daerah-daerah tertentu yang PAD-nya sangat kecil, mungkin 90% uang itu dari APBN untuk belanja daerah mereka. Katakan aja kayak Samosir, kemudian daerah Pak-Pak Barat, Labuhan Batu Utara, dapil saya ini, Labuhan Batu, mereka porsi PAD-nya masih sekitar 15 miliar ke 20 miliar. Sementara anggaran untuk belanja mereka itu 1,1 triliun. Berarti kan 90% lebih nih. Iya benar. Nah, tetapi itu memang tidak kita salahkan daerah, walaupun memang harus maksimalkan pendapatan karena memang kewenangan yang ngutip pajak itu kan memang kita hanya beberapa item saja. Hanya kalau itu Sumatera Utara itu ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan juga distribusi terkait tambang, distribusi di Disub, dan itu nggak terlalu besar, ya itu saja. Tapi yang untuk pusat itu kan besar. Mereka itu PPH, PPN, pajak ekspor, PBB, pajak yang lainnya sebagainya itu kan dikutip oleh pemerintah pusat. Makanya uangnya lebih besar. Tapi dibagilah ke daerah. Kayak di Labuhan Batu itu paling besar mereka PBB lah, pajak bumi bangunan kabupaten kota. Dari rumah ke rumah itu PBB yang bayar. Kalau seperti Kota Medan mungkin pajak restoran, pajak hotel, pajak iklan. Itu yang mereka bisa menaikkan ruang fiskalnya. Nah, makanya kita katakan kalau ingin besar pajak daerah, serahkan kewenangannya terkait pajak PPN saja itu sangat besar. Tapi karena pusat yang ngutip, ya pasti pusat lebih besar anggarannya kan. Hanya tergantung memang item kewenangan untuk pajak yang kita kutip. Nah, primadonanya hanya pajak kendaraan bermotor. Hanya itu aja. Itu saja primadonanya. Itu pun kalau untuk Sumatera Utara, pemerintah Sumatera Utara dibagi 50-50. 50 untuk Sumatera Utara pemerintahannya, dan 50 lagi disebar ke kabupaten kota. Jadi kalau dapat uang kita misalnya 5T, bukan berarti 5T untuk Sumatera Utara. Dibagi lagi nih, sehitungkan porsinya. Termasuk pajak permukaan. Kalau kendaraan bermotor itu, khusus kendaraan baru itu 70-30. Nah, kalau dia kendaraan yang bekas 30-70. Nah, jadi itu semua tetap harus dibagi ke kabupaten kota. Itu hitungan pembagiannya ke kabupaten kota berdasarkan apa Bang? Kebutuhan mereka kah atau? Penetapan yang disampaikan oleh dari pemerintah pusat. Jadi semua anggaran itu sudah dibuat rumus atau persentase anggaran setiap provinsi dan kabupaten kota. Itulah dasar kita dalam hal membaginya. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak bisa karena kita yang menganggap mengutip harusnya porsinya lebih besar, tidak. Walaupun kita petugas pengutipnya, misalnya petugas pajaknya, tetapi tetap pembagiannya itu sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah pusat. Gitu ya. Tapi kayaknya tahun ini ya Bang yang mulai sedikit pembagiannya ke daerah-daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Satu dari pemerintah pusat kan ada efisiensi kan. Ada program-program pemerintah termasuk dana desa yang sangat sekarang ini banyak yang dikeluhkan itu berkurang sampai 300 juta cuma anggarannya, yang dulu 1,2 triliun. Wih, jauhnya ya, Bang. Iya, kemudian kita juga seperti itu kan, karena efisiensi kita dikurangi 1,23 triliun. Ya inilah yang harus kita memang harus bijaksana dalam hal menyikapinya. Makanya kadang-kadang itu rakyat itu tiap hari ngedor kita, waktu kita reses, mana nih Pak Jera, jalan kita hancur dari dulu nggak diperbaikin. Sudah kita anggarkan tahun lalu. Tiba-tiba tahun ini mau realisasi dipotong, dihapus. Kita janjikan akan diperbaiki itu jalan. Begitu waktu sudah yang di eksekusi mau terrealisasi, tiba-tiba anggarannya dihilangkan karena efisiensi tadi. Ya begitu kita kembali pada masyarakat, ya Pak Jera ini gimana sih, katanya janji tahun ini akan terrealisasi, Bapak itu pembohong. Gitu ceritanya kalau Dewan kan. Dicap penipu lah Penipu kita ya kan. Nah, tapi memang kita sudah anggarkan, tapi kita memang ada efisiensi, kita mau bilang apa? Nah, palingan nanti ya kita kembali usulkan lagi, Bu. Mohon maaf karena ada pemotongan anggaran. Ya, tapi masyarakat ini kan sebagian kan ya tidak tahu soal itu. Yang penting Pak Jera sebagai Dewan serba bisa semua gitu loh. Termasuk memperjuangkan itu kan gitu. Itu dia, Nom. Ini sejauh ini Bang, kalau dari menurut Abang sendiri efisiensi ini karena apa nih Bang paling mendasar? Karena program-program pemerintah pusat yang baru kah? Contoh MBG kan? Ya ada juga yang ke sana sebagian. Ada juga memang terkait mengenai keadaan faktor ekonomi ya. Ekonomi dunia sekarang kan lagi tidak baik-baik saja nih. Kemarin ada terkait mengenai COVID kan, semua lockdown, anggaran kita mengecil, pendapatan kita mengecil karena orang bayar pajak itu semakin kecil kan, ekonomi juga melambat sehingga pendapatan negara juga akan susut, terkoreksi sekian persen misalnya. Mulai pulih itu COVID, masuk lagi zaman perang, ya kan? Nah, perang itu berakibat apa? Terkait mengenai kenaikan energi, Selat Hormuz. Apa Selat Hormuz itu? Selat transportasi terkait untuk pengangkatan BBM, ya kan? Dari minyak, dari Timur Tengah, 20% katanya. Imbasnya ini sampai 50%, 100% ke tempat kita. Kenapa? Terhambatlah yang namanya distribusi energi, termasuk itu oil minyak. Sehingga membuat apa? Kenaikan harga minyak dunia, krisis energi. Kalau udah harga naik pasti yang namanya inflasi akan juga naik. Pendapatan masyarakat masih tetap harga-harga barang naik. Otomatis ini akan mengurangi ruang fiskal kita, pendapatan kita. Nah, inilah membuat pelambatan ekonomi yang berakibat pada pengurangan pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara. Jadi makanya Nom, ini kita harus berhemat-hemat betul. Kalau selama ini kamu itu jalannya itu seminggu 3-4 kali, malam Minggu, malam Rebu, malam Kamis, malam Sabtu, nah, ini kurang-kurangi. Kalau bisa cuma sebulan sekali aja. Iya, karena pasti biaya transportasi akan naik kan. Apalagi sekarang pemerintah sudah mencanangkan adanya WFH. Itu untuk dalam hal mengurangi konsumsi BBM. Supaya subsidi kita tidak membengkak. Energi kita itu bisa semaksimal mungkin terefisiensi agar tidak terimbas terkait kenaikan harga energi tadi BBM. Itu Nur. Kalau dari DPR sendiri udah ada rencana WFA Bang? Belum ada ya? Ya karena kan DPR ini kan harus benar-benar bekerja itu tidak hanya di atas meja, di belakang meja. Tapi harus mampu untuk turun ke lapangan, melihat kondisi keadaan, mendengarkan masyarakat, bahkan kita bertukar pikiran dengan para kalangan, pemerintah daerah lain untuk kita perjuangkan, kita sampaikan kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu tidak mendengarkan atau tidak mendapatkan aspirasi dari DPR, mau dari mana lagi kan gitu. Oleh karena itu kita membantu
perihal terkait mengenai rencana-rencana pemerintah ke depan. Dalam konteks kita pengawasannya, kita harus lebih perkuat. Itu dia. Ada juga kan Bang dari sekarang pemerintah buat WFA di pusat tuh kalau nggak salah, mereka udah mulai sistem pembatasan jam kerja gitu Bang. Kayak di kantor hanya sampai jam 6. Terus kalau rapat-rapat daring sebagian. Ya saya mendengar wacana itu kemarin, tapi katanya akan diberlakukan di Indonesia, tiba-tiba dianulir ya. Tidak, ditunda dulu katanya ya. Karena saya dengar anak yang bersekolah pun akan nanti dilakukan WFA ya. Ya ditunda juga mereka. Tapi saya belum tahu surat edarannya, tapi informasinya saya dapatkan dari media juga. Tapi mudah-mudahan lah terkait mengenai konflik ini tidak berkepanjangan. Banyak yang dirugikan soal ini. Benar-benar. Termasuk kita yang anak-anak muda ini ingin berkreasi. Kita ini kan kalau di rumah saja kan suntuk. Ya pikiran kita itu kan buntu kan. Ujung-ujungnya kita mau lihat apa kita nggak tahu. Berantem lah sama mama bapak kita di rumah, sama adik kita ya kan. Tapi kalau kita di luar kita dapatkan inspirasi besar. Tapi memang keadaan kita seperti ini, kadang-kadang kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi itu pun pada untuk anak-anak muda kita, jangan untuk ya diam saja, harus berkreasi lah. Kreatif. Ya kalau di rumah pun harus banyak-banyak. Ya kalaupun media sosial ini yang kita lihat ini, paling tidak ya kita lihat yang positif lah. Jangan sampai nanti dengan WFH ini kita juga nggak berkarya kan. Paling tidak ya kita juga pernah zaman COVID juga seperti itu, toh kita bisa lalui dengan bersama kan, aman-aman saja kan. Tapi kita berharap nanti dengan ini hal-hal yang sifatnya mengganggu keamanan dan ekonomi kita itu dapat berlalu lah. Kita berdoa supaya ini semua tidak ada persoalan. Amin. Itu. Kalau efisiennya Bang, DPR kalau di rumah menurut Abang efisien kah atau enggak Bang? Kerja di rumah kayak seminggu sekali WFA. DPR itu kan juga banyak orang, cuma 100. Nah, iya kan? Kalau saya kerja di rumah nanti kamu gimana? Saya mau tahu keadaan di lapangan. Misalnya ada masyarakat yang berobat ke rumah sakit, tidak terfasilitasi pelayanannya, kan begitu kan? Saya nggak akan dapat informasinya dari mana. Saya kan pemilih dapil saya kan Labuan Batu Raya. Kalau saya nggak ke sana, saya tahunya di mana? Tahunya kan di Medan saja itu, ya kan? Iya benar. Jadi saya harus ke sana lah, turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka dan saya sampaikan kepada pemerintah. Ya kalau memang harus WFH, kita juga bersedia, nggak ada masalah di rumah. Kalaupun, tapi nanti kalau misalnya mau ngadu sama siapa kan gitu kan bingung juga nih. Kemana nih DPR-nya nggak kelihatan nih, di rumah aja tidur aja katanya gitu kan. Nah, ini juga akan dilema sama kita. Tapi paling tidak kita itu bisa turun ke daerah itu untuk mendengarkan dan menyampaikan apa menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di daerah. Paling tidak seperti itu. Kita keluar daerah misalnya kita stop, tapi di dalam daerah itu jangan sampai, karena itu memang masyarakat kita yang harus kita dengar dan kita perjuangkan aspirasinya. Itu. Kita tunggulah Bang jam 7 malam nih pengumuman resminya dari Menteri. Terkait WFH. Benar. Kamu dapat info dari mana nih? Kita ada info-info. Oh iya. Cepat Bang. Cepat ya. Iya. Saya belum dapat info, berarti lebih cepat daripada saya ini. Berarti kamu sudah jadi anggota DPR. Aduh. Itu dia. Iya. Oke Bang, kalau nih kita ada kayak kalau misalnya Bang baca-baca berita ya segala macam, termasuk juga masyarakat mungkin udah mengetahui nih adanya dari Kadis kalau nggak salah 5 atau 6 gitu ya di masa Bobi mengundurkan diri dengan waktu kalau kita lihat bisa periodenya itu sangat-sangat dekat-dekatan Bang. Tahun lalu ada yang 2 bulan mengundurkan diri, yang si B juga mengundurkan diri kayak gitu. Nah menurut pandangan Abang nih kenapa bisa terjadi Bang? Menarik juga. Apakah mereka janjian? Kan nggak mungkin juga. Saya juga sampai sekarang masih misteri juga ini Nom. Karena biasanya orang jarang, kalau orang Indonesia ya, kalau di Jepang biasa mengundurkan diri ya kan. Sedikit aja ada persoalan yang mengundurkan diri kan. Yeah. Kita rasa tanggung jawab kan. Tapi kalau di Indonesia itu jarang sih orang mengundurkan diri. Tapi kenapa sih di Medan, khusus Sumatera Utara banyak mengundurkan diri? Kurasa dalam pemikiran saya, para OPD-nya itu sudah seperti kayak Jepang. Pemikirannya. Iya kan? Kalau saya tidak
mampu, saya harus mundurkan diri. Positifnya ada. Iya kan? Jangan dia tidak mampu, dia masih tetap di situ, ya kan? Kalau menurut pendapat saya. Kalau pendapat Nom tadi misalnya gara-gara ada hal lain, itu berbeda kali. Ya mungkin karena tekanan kerja segala macam gitu kan. Bisa jadi. Tapi yang kita dengar di media ketika ditanyakan kepada kepala OPD-nya, para pimpinannya yang mundurkan diri, kenapa? Gara-gara ngurus keluarga, kan katanya gitu kan. Ngurus keluarga, udah berapa tahun juga berjalin ngurus keluarga. Ya makanya keluarganya gimana kita nggak tahu. Atau fokus lagi ke sini katanya ngurusin ini gitu loh. Ya kalau kita berspekulasinya seperti itu sih. Tapi saya lebih positif lah, mungkin sudah lebih sadar lah orang-orang ya, yang memimpin OPD Sumatera Utara. Kalau tidak mampu mengundurkan diri, sudah benar itu. Daripada diberhentikan. Iya kan? Iya. Daripada diberhentikan. Jadi saya kira agak-agak malu juga soalnya Bang. Bisa jadi. Tapi banyak juga orang diberhentikan. Selama ini yang terjadi kan banyak diberhentikan juga. Ditukar. Dievaluasi jabatannya. Diganti orangnya. Kan banyak seperti itu juga kan. Tapi mungkin yang 5 ini sudah seperti orang Jepang. Iya kan? Apa hiragana? Ya kan. Tentara Jepang ya Bang? Iya, bunuh diri dia kan kalau nggak mampu kan. Ini nggak sampai bunuh diri, tapi dia mungkin mengundurkan diri karena kesadaran hatinya, ketidakmampuan dia. Saya berharap seperti itu sih, yang mengundurkan diri bukan karena lain-lain. Ya semoga aja lah Bang. Ya, kalau itu terjadi berarti tingkat kesadaran kita itu sudah sama dengan orang Jepang. Ya, agak dipertanyakan juga sih Bang, karena bukan 1-2, tapi banyak Bang. Berarti udah banyak belajar ke Jepang. Iya kan? Bukan saya bilang dong, kalau saya tanya dari media itu, mereka itu mundurkan diri karena urusan yang tadi, keluarga, fokus ini, fokus itu. Kalau saya bilang gara-gara yang lain kan nanti saya berdosa. Makanya saya katakan berarti lebih positif. Kalaupun kita berpikir dia mundurkan diri karena memang kesadaran dia. Kalau tahun-tahun sebelumnya Bang, atau semasa yang Abang tahu lah, ini ada nggak kayak gini Bang? Sebanyak ini? Nggak ada sih. Baru ini ya? Iya. Yang siapa sih mengundurkan diri eselon 2? Iya kan? Jangan kan eselon 2, jadi camat aja nggak diberhenti mengundurkan diri. Apalagi eselon 2 anggarannya besar kan? Nah, makanya saya bilang yang ini mungkin seperti orang Jepang itu. Kalau ke belakang mungkin mereka belum seperti orang Jepang, masih seperti orang Indonesia. Mungkin orang ini satu perguruan Bang, sama kan Jepang. Iya, itu dia. Ya, tapi Jepang mana saya nggak tahu juga ya kan. Nah, gurunya di Jepang mana ya kan? Tadi Hiroshima kah, di mana kah ya kan? Nagasaki kah ya kan? Tapi paling tidak, kalau mereka cepat mundur karena memang mereka sadar mereka tidak mampu, itu lebih baik daripada dipaksakan. Nah, kalau ada tekanan lain, saya tidak tahu. Apakah ditekan si A, si B, saya tidak tahu. Tapi paling tidak, mereka itu mundur atas kesadaran sendiri karena mereka tidak mampu. Itu bagian dari apresiasi kita kepada mereka, walaupun mereka tidak mampu. Pertanyaannya bukan itu aja Nom sebenarnya, Kak Bang. Apa tuh Bang? Saya tanya Abang sendiri ya. Boleh. Nah, bagaimana mereka bisa menseleksinya menjadi kepala OPD? Apakah tidak melalui tahapan-tahapan sehingga mereka itu bisa cepat mundur kan gitu kan? Nah, berarti itu tim seleksinya. Abang lebih paham ini wilayah kerja Abang terkait itu. Gimana Bang Abang menjawabnya? Nah, makanya saya tanya sendiri. Nah, menurut saya ini juga perlu perbaikan juga untuk tim seleksinya ketika dalam hal pengangkatan pimpinan OPD, organisasi pemerintah daerah eselon 2. Seperti Didis kemarin, hanya menjabat tidak sampai 6 bulan sudah berhenti. Makanya saya katakan tim seleksinya harus benar-benar menerapkan seperti yang diterapkan oleh Bapak Presiden. Harus ada retretnya. Iya kan, harus tahan banting nih kamu gitu loh. Artinya ketika kamu menjabat sebagai kepala OPD eselon 2, selain kamu itu memang pelayanan kepada masyarakat, kamu juga harus punya ide kreativitas untuk mengembangkan seperti RPJMD Gubernur Sumatera Utara, rencana kerja Sumatera Utara. Jangan sampai dia tidak ikut
apa yang menjadi keinginan pemerintah Sumatera Utara, Pak Gubernur. Nanti terlambat, Pak Gubernur sudah 10 km, dia masih 2 km. Karena tidak siap. Makanya nanti kalau ada saya usul untuk menjadi eselon 2 itu harus ada retret. Ya kalau di Jakarta ke Hambalang kita ke Brastagi aja. Ke hutan Tahura itu kan. Hah? Suruh jalan. Macam pramuka itu ya Pramuka. Pak? Supaya ketahanan fisik dan juga pemikirannya itu bisa kuat dalam hal menghadapi rintangan-rintangan. Kalau dari penglihatan abang ada nggak sih indikator-indikator mungkin hal yang nggak sesuai lah atau kecurangan kayak gitu, makanya ini bisa terjadi? Sebetulnya apa yang dicurangkan kan? Nggak ada juga yang curangkan sih, no? Dari ODP-nya bang? Hah? Dari apanya ODP-nya? OPD-nya? OPD-nya. Ya makanya saya katakan kalau orang Jepang itu kan balik ke Jepang nih, atau kita balik ke tempat lain, Cina ya kan. Kalau mereka sadar ada kesalahan, yang merasa mereka kesalahan itu berdampak besar, mereka mundurkan diri itu bagus. Ya kalau mereka berbuat curang, karena curang itu berdampak besar, mereka mundurkan diri itu lebih bagus. Tapi ini kita tanya mereka kata mundurkan diri kita ngurusi keluarga, kan begitu. Berarti tidak curang. Maksud saya itu. Tetapi paling tidak adalah perbaikan ke depan terkait mengenai kinerja-kinerja OPD lah. Karena kita kan tidak mau Pak Gubernur itu mendapatkan informasi asal Bapak senang. Tahu ABS kan? Asal Bapak senang. Jadi kita berkenan apa yang menjadi keinginan Gubernur terkait pemerintahannya yang bisa lebih baik lagi haruslah diikuti oleh seluruh jajarannya, termasuk tadi OPD. Dia harus bisa menerjemahkan apa kemauan Gubernur, apa yang menjadi cita Gubernur. Jangan Gubernur itu mau ke utara, dia mau ke selatan. Dia harus ikut dong. Bagaimana program-program Pak Gubernur itu bisa tercapai bukan hanya maksimal, tapi cepat dan maksimal. Benar-benar. Jadi saya rasa itu yang harus menjadi nanti paling utama, diminta komitmen kepada pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah, atau di sini kepala dinas namanya. Itu harus dituangkan dalam fakta integritas. Jadi artinya kalau fakta integritasnya dilanggarnya, silahkan dia mundur tanpa diberhentikan, berarti kerelaan dia. Saya rasa itu akan lebih baik lagi ke depan. Tapi kalau dia itu sudah tidak memiliki kinerja, kemudian dia itu banyak membuat kesalahan dan tidak bisa mengikuti kehendak Gubernur, masih tetap bertahan. Nah itu yang perlu kita pertanyakan. Ini kok betah kan begitu. Makanya saya katakan, ayolah kita ikut budaya. Ya kalau tidak mampu kita mundur. Itu dia. Terkait mengenai yang 5 tadi. Nah, cuma kalau tanya abang spesifik itu saya nggak bisa jawab lah. Karena kan nggak saya yang mundur gitu kan. Itu orangnya kan gitu kan. Mana tahu abang kenal dekat nih dari Intera. Ya saya tahu mereka. Tapi mereka kan ngomongnya nggak mau spesifik terkait itu. Ya seperti saya katakan tadi, mereka ngurusi keluarga, ngurus ini. Cuma dalam pemikiran saya, mereka ikut budaya Jepang. Mengundurkan diri karena tidak mampu. Kita apresiasi. Di sisi lain. Iya sih. Iya kan, sisi lain kan Iya. gitu. Karena kan dia sudah terlanjur diangkat dan digaji, ditugaskan menjadi pimpinan OPD. Tiba-tiba udah 6 bulan dia mundurkan diri. Di dalam sebuah perusahaan organisasi itu kan tidak efektif. Karena untuk mendapatkan merekrut orang baru itu kan perlu biaya, perlu tenaga pemikiran. Kalau seorang manajer itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan berganti, perusahaan kan nggak jalan-jalan. Maksudnya sama kayak pemerintah daerah. Kalau OPD-nya itu 3 bulan sekali ganti, 6 bulan sekali, gimana? Nggak efektif kan? Orang jajaran di bawahnya juga nggak ngerti. Iya. Ada transisi lagi ya bang. Seperti kita naik kapal laut juga itu. Kalau nakodanya itu tiap hari ganti jalur lautnya pun baru diganti.
Dia nggak tahu di mana angin topan, dia nggak tahu di mana badai. Ya kan, kenapa? Berganti. Dia nggak kuasai kapal. Yang korban siapa? Penumpang di belakang. Benar-benar. Itu filosofinya. Nom. Oke, luar biasa Bang Zirin ya. Biasa di luar, Nom. Luar mana Bang? Iya, luar rumah. Iya. Bang, ini agak menyimpang lagi nih Bang sedikit topik kita. Ngomong-ngomong soal Komisi A, tantangan apa yang sering Abang hadapi Bang? Tantangannya? Gak ada sih tantangan sih. Mana tantangan di DPR ini? Ya Bang, mengapa ke masyarakat mungkin atau kasus-kasus tertentu atau persoalan-persoalan yang kerja yang ini ya dari kinerja Bang. Kinerja. Kalau dari segi kinerja yang ada rasa kita itu berhutang kepada masyarakat apabila sesuatu masalah itu tidak bisa kita tuntaskan. Karena apa? Karena memang kita kan dibatasi oleh undang-undang terkait fungsi dan juga hak dan kewajiban kita. Anggota DPR itu kan lembaga legislatif, lembaga politik, tidak lembaga pemutus terkait mengenai hal-hal yang berkenaan dalam hal hukum misalnya. Misalnya masalah pertanahan. Saya kan di Komisi masalah pertanahan. Banyak yang konflik masalah pertanahan. Baik itu pihak dari pemerintah BPN, baik itu dari pihak korporasi seperti perkebunan, baik BUMN, baik swasta, dan kelompok-kelompok tani masyarakat. Terkadang kita memediasi ini, harapan masyarakat kita itu kan besar sama kita. Misalnya konflik terkait PTPN 2 yang ada di Langkat misalnya, yang ada di kota daerah Deli Serdang misalnya kan, adanya perusahaan-perusahaan yang yang berkonflik dengan kelompok tani di Asahan, di Labuhan Batu. Jadi mereka itu berharap kita bisa memediasi ini, menuntaskan dan mengembalikan hak mereka misalnya menurut versi dari masyarakat. Tapi yang ternyata hal itu kan tidak bisa kita putuskan karena sudah masuk ke dalam ranah hukum misalnya. Kita kan tidak bisa mengintervensi hukum. Dalam undang-undang kan kita kan dilarang mengintervensi hukum. Ya, ternyata begitu kita serahkan pada pengadilan, pada hukum, yang terjadi adalah banyaknya semacam keberpihakan kepada korporasi menurut para kelompok tani. Mereka berharap kita bisa menuntaskan itu, tapi nggak topoksi kita. Kita hanya bisa merekomendasikan saja. Ya, kemudian ada lagi dalam pemikiran masyarakat antara DPR itu dengan pemerintah itu sama. Satu kedudukan gitu. Sama terkait mengenai tupoksinya. Sama terkait mengenai cara kerjanya. Berbeda. Kita kan mengenal namanya Tris Politika, 3 lembaga negara yang diwakili negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu kita DPR, eksekutif itu eksekutor pemerintah daerah, yudikatif itu pengadilan, jaksa, kepolisian, itu yudikatif. Kadang-kadang masyarakat beranggapan bahwa saya itu bagian dari pengambil keputusan, yaitu eksekutor. Misalnya hari ini masyarakat mau minta supaya jalan ini diaspal gitu. Itu kan tidak bisa kita eksekusi langsung. Karena kita tidak pemegang mandat hak atas eksekusi itu. Benar-benar. Kita hanya bisa mengawasi terkait mengenai pekerjaan pemerintah terhadap infrastruktur yang ada di daerah, termasuk jalan tadi. Kalau dia bupati atau dia wali kota atau gubernur, saat itu juga dia bisa eksekusi. Misalnya masyarakat, saya minta apa supaya jalan kita ini diaspal 3 km. Dia bisa perintahkan langsung kepala dinasnya. Misalnya Bina Marga nih, tolong itu saya paling lama 2-3 bulan harus diaspal. Karena anggarannya mereka sudah ada kan, dia perintahkan. Kalau kita kan tidak, kita nggak bisa memerintahkan, kita nggak punya jajaran OPD. Tapi waktu pelaksanaannya bisa kita awasin. Misalnya nggak sesuai dengan speknya, spesifikasinya, panjang jalannya, kemudian ada hal lainnya, misalnya kualitasnya.
Itu yang bisa kita awasi. Tapi kalau untuk eksekusinya tetap itu bagian dari pemerintah. Hal-hal kayak gitu yang masyarakat masih kurang mengetahui. Iya, jadi karena kita sering turun ke daerah, reses, mendengar aspirasi, mereka berharap bahwasanya kita itu sama dengan eksekutif. Eksekutif itu kan berasal dari kata eksekutor, mengeksekusi. Itulah namanya bupati, wali kota, gubernur dan juga presiden. Nah, itu mereka samakan. Pak Jara apa kerjanya? Ya kerja ke saya ini mengawasi pemerintah gitu loh. Pak Jara ini kinerjanya misalnya belum maksimal nih. Ukurannya dari tingkat mana belum maksimalnya kan kita belum tahu. Tapi kalau dia misalnya bupati, saya bupati, kepala daerah, mereka bisa ukur kinerja saya karena saya mengeksekusi. Nah, ini yang harus memang kita jelaskan kepada masyarakat. Mengedukasi juga ke masyarakat. Ya, edukasi lah. Seperti misalnya ya kan, Bang Jara ada kerja apa? Ya kerja saya ngawasi pemerintah. Baik itu sebagai controlling, budgeting dan legislasi, membuat undang-undang. Yang Pak Jara nggak bisa ini mengeksekusi atau memperbaiki jalan 3 km. Itu tugas pemerintah, bukan tugas DPR. Pak Jara ini nggak bisa membangun jembatan 5 km misalnya kan. Ya kita nggak bisa buat itu memang, tapi pemerintah. Tapi ada poin satu itu aspirasi. Aspirasi itu kita usulkan, kita rekomendasikan, kita sampaikan kepada gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, presiden. Tapi tetap mereka yang memegang mandat terkait mau atau tidak dieksekusi. Makanya kadang dalam pertengkaran di badan anggaran, di komisi itu sering terjadi. Karena DPR itu didesak oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya. Ternyata tidak terrealisasi. Seperti saya katakan tadi, ada dipotong anggaran. Yang motong siapa? Eksekutor. Bukan kami yang motong. Kita nggak ada juga kan itu kan Bang. Ya kita nggak bisa bilang apa-apa kalau dia sudah potong. Cuman apa? Nggak cukup anggaran kita potong katanya. Terus kita mau buat apa? Pakai anggaran kita nih? Kan nggak mungkin. Padahal kita bisa suarakan. Tolong Pak, dibantu Pak, yang ini diutamakan. Bayangkan ada 100 anggota dewan, semua memperjuangkan aspirasinya masing-masing dapil. Misalnya anggaran itu ada untuk kebagian untuk 50 orang. Yang berkehendak 100 orang. Berarti kan ada yang nggak dapat nih. Ada yang nggak bisa memperjuangkan kan. Itu yang kadang-kadang jadi tantangan pemikiran kita. Salah satunya itu. Dua salahnya itu. Itu dia. Dua salahnya yang juga cukup kompleks ya Bang. Iya. Jadi harapan itu yang buat kadang-kadang kita ini tumpuan masyarakat kepada kita jadi beban pikiran kita. Itu dia. Oke Bang, ini nggak terasa udah panjang kali lebar kita ngobrolin soal mengenai anggaran, termasuk juga menyinggung birokrasi dan segala macamnya. Mungkin sepatah dua kata Bang untuk closing statement Abang yang kalimat penegas seharusnya Sumatera Utara atau anggaran kita seperti ini. Iya, saya rasa semangat kita untuk membangun Sumatera Utara ini adalah semangat yang sangat luar biasa. Tapi pemerintah Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur Sumatera Utara sudah menyampaikan terkait mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Kita berharap para jajaran OPD-nya itu harus mampu mengikuti kehendak atau paling tidak memberikan poin lebih kepada pemerintah Sumatera Utara untuk benar-benar dapat mengikuti dalam hal mensejahterakan masyarakat. Kita sebagai warga negara berharap banyak kepada gubernur. Benar. Agar semua terkait infrastruktur kesehatan pendidikan di tahun yang akan datang ini akan jauh lebih bisa ditingkatkan. Termasuk terkait mengenai jumlah PAD. Mudah-mudahan ini bisa akan memberikan pembangunan kita bisa lebih meningkat lagi. Jadi oleh karena itu, ayo kita bayar pajak, sama-sama bayar pajak, kita patuh terhadap perpajakan supaya pembangunan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi. Amin, Rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih. Terakhir. Oke, apa Bang? Jauhi narkoba. Itu dia. Udah marak soalnya. Iya. Paling tinggi kasusnya kan Bang? Paling tinggi. Oke, terima kasih Bang buat waktu dan kesempatannya. Oke, buat Sobat Mistar, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bang Zeira Salim Ritonga. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu?
Mau tahu aja.